Sejak awal 2021, pemerintah Indonesia telah memulai program vaksinasi massal. Target dari program ini adalah mencapai herd immunity penduduk Indonesia dari virus COVID-19 dengan menyuntikkan vaksin ke 181 juta penduduk dalam jangka waktu 1 tahun. Namun tantangan dari misi ini adalah ketersediaan stok vaksin. Menurut Kementerian Kesehatan, Indonesia membutuhkan 426 juta dosis vaksin hingga Maret 2022 untuk memenuhi kebutuhan 2 dosis vaksin per orang plus kuota cadangan yang dibutuhkan. Dan hingga 8 Maret 2021, Indonesia baru mengamankan tak sampai 10% dari stok yang dibutuhkan. Sementara global, saat ini dalam kondisi dilema dengan terbatasnya stok vaksin untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 6 miliar penduduk. Jadi jika global pun berebut vaksin, dari mana Indonesia menuntaskan kebutuhan vaksinasinya? Mau tak mau, Indonesia harus mampu memproduksi vaksin secara mandiri. Itu sebabnya, sejak pertengahan 2020 lalu, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan LIPI bersama dengan sejumlah universitas tengah mengembangkan vaksin COVID-19 lokal yang diberi nama vaksin merah putih. Meskipun harus diakui, pengembangannya tak secepat vaksin-vaksin impor yang kini tengah jadi rebutan berbagai negara di dunia. Untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan daya tahan tubuh yang ditimbulkan oleh vaksin setelah periode waktu tertentu, maka vaksin merah putih diharapkan nanti akan menjadi vaksin yang disediakan untuk booster ataupun untuk vaksinasi ulang apabila diperlukan. Sehingga paling tidak meskipun agak di ujung atau agak terlambat, kemandirian itu mulai kita bangun. Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio, menyebut bibit vaksin merah putih diperkirakan akan siap di pertengahan 2021. Kemudian akan mulai memasuki uji klinis fase 1, 2, dan 3. Harapannya, vaksin ini akan memperoleh izin resmi penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada Juni 2022. Tetap bulan Juni, tetapi beberapa proses bisa diperpendek dan bisa diharapkan pertengahan tahun 2022 itu sudah bisa menyelesaikan uji klinik fase 1, 2, dan sebagian 3 sehingga emergency use authorization bisa diperoleh di akhir Juni 2022. Tantangan yang akan dihadapi dari pengujian vaksin merah putih adalah ketersediaan relawan. Mengingat dalam jangka waktu setahun, tentunya sudah banyak warga yang memperoleh vaksin gratis. Di sisi lain, ada satu lagi vaksin lokal yang tengah dikembangkan, diberi nama vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara menggunakan platform sel dendritik atau sel imun yang menjadi bagian dari sistem imun. Sederhananya, vaksin dibuat dari darah penerima vaksin yang diambil sel dendritiknya. Kemudian sel tersebut akan disuntikan kembali ke dalam tubuh mereka untuk membentuk antibodi. Vaksin yang dikembangkan mantan Menteri Kesehatan Terawan ini adalah hasil kerjasama perusahaan farmasi Rama Pharma bersama iVita Biomedical asal Amerika Serikat, Universitas Diponegoro, dan juga RSUP Dr. Karya di Semarang. Kami mengembangkan dendritik sel vaksin ini. Sejak 2015 sebenarnya saya secara pribadi juga sudah mengembangkan proses dendritik sel vaksin ini di Cell Cure Center RSPAD Gatot Subroto. Sehingga ini terus mengembang sehingga begitu ada ide untuk dendritik vaksin untuk COVID-19, gayung jadi bersambut. Berbeda dengan vaksin merah putih, vaksin Nusantara telah menyelesaikan uji klinis fase 1 dengan berbagai catatan dari BPOM. Komite etik dikeluarkan oleh RSPAD, tapi pelaksanaan penelitian ada di Rumah Sakit Karyadi. Kemudian desain uji klinik dengan adaptive trial untuk mengakomodir kebutuhan percepatan penjadian vaksin dapat diterapkan dengan ketentuan. Pada tahap sebelumnya, uji klinik fase berikutnya dilaksanakan sudah menunjukkan hasil positif vaksin, memberikan gambaran potensi pembentukan antibodi dalam waktu yang cepat, dan menunjukkan data keamanan. Saya hanya memberikan komentar bahwa data yang diberikan tadi tidak sama dengan data yang diberikan pada Badan POM.
Kehadiran vaksin Nusantara pun masih menuai pro dan kontra, seperti klaim bahwa vaksin ini dapat digunakan oleh pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid. Lagi pula sistem vaksin dendritik sebelumnya banyak digunakan untuk terapi pada pasien kanker yang merupakan terapi bersifat individual dan belum pernah digunakan untuk vaksin virus. Itu artinya, masih ada keraguan vaksin ini bisa diterapkan secara massal. Harganya pun diragukan akan ekonomis, mengingat proses vaksin dendritic cell yang mahal. Jadi apakah vaksin Nusantara punya peluang untuk sukses? Kita nantikan saja. Yang jelas, baik vaksin merah putih maupun vaksin Nusantara sebagai upaya untuk membebaskan negeri ini dari pandemi tetap layak untuk dicoba. Tim Liputan CNBC Indonesia.